Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. حاليا انت بتحكي عن سنين عشنا مع بعض على اساس انه نحكي في يوم وليله تيجي تدمر اسرائيل حتى شوي صعب يعني تقدرش بدك تحكي بمنطق. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Video yang akan kita tonton adalah video yang akan mengubah pola pikir kita sahabat. Kita akan menilai apa pandangan warga Palestina asli ketika mendengar Free Palestine. Di dalam video ini sahabat, tercerahkan kita semua. Sebenarnya kabar-kabar tentang keributan Israel Palestina tidak seheboh yang diberitakan selama ini di negeri kita. Kalau di negeri kita kan Palestina Israel itu diadu domba sahabat. Dibuat bagaimana pendukung Palestina sangat membenci Israel, demikian juga sebaliknya gitu. Jadi pemberitaan di negeri kita ini cukup berbeda sekali dengan kenyataan yang terjadi di Palestina. Yuk kita tonton bagaimana pernyataan warga Palestina sahabat. When you say free Palestine, does that mean to destroy Israel? It's mean for me to live in peace. Does that mean to live in peace with Israel? We should live in peace with them. Israel is a true now. It's a true place. Now. It exists. Yeah. Should be peace with them. Does free Palestine mean destroy Israel? تحرير فلسطين معناها لازم ندمر إسرائيل. No. Can Israel Exist. exist? I think, yeah. Why? أنا بصراحة سياسة مش. We are not talking about, don't want to talk about that, but you know, you should know something. Yep. We should stay together with peace, you know. Exactly. We should do like this. This is good for everyone. I think this is good for everyone. For business, living. For everything, yeah. When you say free Palestine, does it mean destroy Israel? No. Okay, so what does it mean? And we live in the base. We can live in the base and work with him, no problem. برأيك إنه ممكن تكون فلسطين بدون ما تدمر إسرائيل؟ Yes. Does free Palestine mean destroying Israel? لا دمر إسرائيل علشان نحن فلسطينيين. But why no? فعليا انت بتحكي عن سنين عشنا مع بعض على اساس انه نحكي في يوم وليله تيجي تدمر اسرائيل حتى شوي صعب يعني تقدرش بدك تحكي بمنطق يعني. This is my own personal opinion. فيش إشي أو فيش إنسان بحب إنه إنسان تاني يتدمر. يعني كل إنسان بنحب نعيش كيف إحنا بنعيش. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh pegiat media sosial Muslim, yaitu Abang Permadi Arya. Dia pernah bongkar hal ini sahabat. Kita tonton videonya. Jadi Kaisar Romawi Hadrianlah yang memberi nama Palestina pada daerah ini. Aslinya daerah ini bernama Tanah Kanaan, lalu Bani Israel Yahudi datang, namanya berubah menjadi Israel, kemudian oleh Kaisar Romawi Hadrian, nama Israel diganti menjadi Palestina. Jadi faktanya bangsa Yahudi memang sudah ada di tanah Palestina ribuan tahun sebelum Arab dan Islam masuk ke tanah Palestina. Inilah yang dijadikan landasan prinsip bangsa Yahudi sekarang ngotot mempertahankan negara Israel ini. Ya sahabat yang terkasih, sebenarnya ada banyak video ya yang menjelaskan bagaimana sebenarnya yang terjadi antara Palestina dan Israel. Banyak sekali, bahkan ulama-ulama dan para ustadz juga ada yang menyampaikan hal itu sahabat. Salah satu ustadz ini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita tahunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang.
Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah, itu mengirim dana ke bukan Palestina, Israel, Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya, kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu, pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atu Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu. Dekat dari Masjid Al-Aqsa. Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel. Pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama. Menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama. Perdana Menteri presiden nyebutnya. Yasser Arafat. Presiden ya? Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau, setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita simpati dengan masyarakat Palestina bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina, Pak? Ya? Rencana udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Ya sahabat yang terkasih ya, kalau saya cuplik semua videonya mungkin akan berjam-jam video ini sahabat. Itulah hebatnya internet ya. Apa yang dahulunya disembunyikan di antara kita, lewat internet kita jadi tahu, jadi mengerti keadaan di sana, sehingga mata kita terbuka. Kalau tidak terbuka lagi mata kita sahabat, lewat penjelasan orang-orang ini, nggak tahu lagi saya sahabat. Karena seperti dikatakan warga Palestina di video pertama tadi, oh itu semua politik kan katanya ya. Di Palestina itu lebih banyak orang Kristen di Palestina dibanding orang Kristen di Israel sahabat. Jadi kalau menilai mau bela-bela agama, bela-bela apa gitu, ya tidak. Makanya orang Kristen tidak mengutuk dua-duanya, tidak mengutuk Israel, tidak mengutuk Palestina. Karena ajaran Kristen itu tidak diajarkan kutuk-mengutuk sahabat, tetapi mendoakan dan memberkati. Itulah tugas orang Kristen. Orang Kristen harus membawa damai, harus membawa kasih, harus membawa dampak dimanapun saudara berada. Jadi tidak boleh kutuk-kutuk itu sahabat. Tapi yang sering terjadi ya, di negeri kita ini kita tahu, ada acara bola, ada acara olahraga, tentang Palestina ini selalu dimasuk-masukkan gitu ya. Dimasukkan, kadang supporternya sampai lupa membawa bendera Indonesia, sehingga mengutamakan bendera Palestina dikibar-kibarkan terus. Saya perhatikan, kok nggak ada bendera Indonesia ya? Saya pikir gitu. Memang dari sebagian saja. Ada juga yang supporter bawa bendera Indonesia di pertandingan lain gitu ya. Tapi saya pernah lihat itu di sebuah pertandingan bola. Begitu besar dan lebarnya bendera Palestina yang dikibarkan. Bendera Indonesia ya kecil saja gitu. Nah itulah yang terjadi sahabat yang terkasih mengenai Palestina dan Israel. Orang Palestina sendiri tidak sebenci dan sejengkel itu melihat Israel sahabat. Tidak. Warga Palestina tidak sedongkol, sebenci dan segeram itu melihat orang Israel. Justru saya melihat ya, orang Indonesia lebih Palestina
dibanding orang Palestina sendiri. Ya, orang Palestina tidak terlalu begitu tuh menganggap Israel. Malah mereka ingin berdamai, ingin bersama dengan orang-orang Israel. Begitu sahabat ya. Jadi puji Tuhan, lewat video ini kiranya kita bisa dicerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoalah buat negara-negara apapun itu saudaraku. Doakan mereka supaya ketika ada orang yang tidak kenal Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.